Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri ya, pada segitiga siku-siku. Nah, intinya adalah di sini kita akan belajar tentang memahami sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sebelum kita ke sinus, kosinus, dan tangen, saya akan ingatkan lagi tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang sebangun. Nah, tentu waktu itu kalian sudah pernah belajar ya, bahwa apabila ini ada segitiga ya, nah seperti ini, terus ini ada lagi segitiga yang lebih besar lagi segini, dan seterusnya ya, sebelahnya lagi itu ya. Nah, ini kalau kita bandingkan nilai dari CB ya, atau saya kasih angka aja. Andaikan di sini angkanya adalah 4, sini 3, yang ini 5. Lalu yang ini ke sini adalah saya kasih angka 8. Sedangkan yang ini ke sini saya kasih angka 6. Ini ke sini saya kasih angka 10 ya. Maka di sini akan berlaku oke ya, 3 dibandingkan 4 pasti akan sama dengan 6 dibandingkan dengan 8. Nah, andaikan di sini ada angkanya lagi juga pun akan sama. Nah, termasuk ya, untuk yang 3 saya bandingkan dengan 5 pasti akan sama dengan 6 saya bandingkan dengan 10. Nah, juga tidak hanya 3 dibandingkan 5, 4 dibandingkan 5 pasti akan sama dengan 8 dibandingkan dengan 10. Jadi sisi depan manakala dibandingkan dengan sisi samping, sepanjang apapun segitiganya ini, asalkan dia itu sebangun, nah seperti ini ya, sebangun, maka akan senantiasa memiliki nilai yang tetap. Nah, kita lihat 3/4. Nah, ini kalau disederhanakan yang 6/8 nya kan akan sama, yaitu 3/4. Termasuk yang bawahnya ya, 3/5. Sehingga dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya ya, di dalam konsep trigonometri, perbandingan antara sisi depan ini dengan sisi yang miring ini, yang tadi kita sudah coba simulasikan di bawah, ada 3/5, 6/8, dan seterusnya. Ini diberikan sebuah kesimpulan atau konsep, yaitu sin alfa. Jadi sin alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dibandingkan dengan sisi miring, seperti itu. Sedangkan yang kosinus adalah perbandingan sisi yang ada di samping ini dengan sisi yang miring ini ya. Jadi sisi yang ada di sini kita bandingkan dengan sisi yang ada di sini, senantiasa akan selalu mempunyai nilai yang tetap. Perbandingan antara ini dan sisi miring ini disebut dengan kosinus. Saya kasih istilah samping dibanding miring, seperti itu. Nah, satu lagi ya, perbandingan antara sisi yang depan dengan sisi yang ada di samping ini ya, sisi yang depan, nah seperti ini. Jadi ini akan senantiasa bernilai tetap. Kalau toh dia itu dipanjangkan seperti ini ya, paling ujung ini, dia akan memanjang pula di sini. Yang mana nilainya adalah senantiasa tetap ya. Nah, yang seperti itu disebut tangen ya, singkat dengan tan alfa. Jadi tan alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Nah, seperti itu.
Oke ya, jadi kita sudah memahami pengertian sin, cos, dan tan. Jadi secara gampang bisa kita singkat aja. Kalau sin nanti disingkat demi, depan miring. Kosinus kita singkat sami, samping miring. Sedangkan tangen adalah desa, depan samping. Nah, baik. Sekarang langsung aja kita menuju ke contoh. Nah, seperti ini. Ya, di sini ada segitiga dengan ukuran ya 4, 3, 5. Siku-siku di sini ya. Misalkan ini saya kasih nama B seperti itu. Jadi siku-sikunya di B. Nah, di sini diminta untuk melengkapi nilai dari sin A. Ini A-nya di sini ya. Jadi sin A ini A-nya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa sin A tadi, sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Nah, seperti itu. Sudah selesai ya. Lalu yang cos adalah, cos alfa ini adalah perbandingan antara sisi samping dibanding dengan sisi miring. Sampingnya ada angka 4, miringnya ada angka 5. Jadi cos A adalah 4/5 seperti itu. Lalu yang terakhir tangen A. Tangen adalah perbandingan antara sisi depan dibanding dengan sisi samping. Desa ya. Depan samping 3/4. Nah, seperti itu. Sangat gampang sekali. Jadi seperti itu caranya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang B ya. Sin C. Berarti yang kita jadikan pusat perhatian bukan lagi A ini, melainkan yang C. Yang C ini ya. Jadi yang bertindak sebagai sisi depan bukan 3 tadi tapi 4. Nah, ini yang ada di depannya C ya. Jadi yang ada di depannya C sekarang angka 4. Langsung saja saya akan tulis di sini. Demi sami desanya tidak saya tulis lagi. Jadi ini langsung 4/5. Cos C yang bertindak sebagai samping adalah 3 ini. Miringnya tetap 5. Nah, untuk mengingat yang miring itu adalah sisi yang terpanjang. Sisi yang paling panjang. Ya, sisi miringnya. Nah, saya tulis di sini 3/5. Tan C depan samping desa. Nah, seperti itu. 4/3. Nah, oke ya. Sangat gampang sekali. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini silakan dicermati akan ada hubungan karena ini tadi berasal dari satu segitiga yang sama ya. Jadi ternyata nilai dari sin C itu sama dengan cosnya A. Termasuk nilai dari cosnya C sama dengan sinnya A. Nah, untuk nilai dari tan A dan tan C mempunyai hubungan balik-balikan ini ya. Oke ya. Jadi untuk melengkapi nilai sin cos tan seperti itu, silakan diingat-ingat sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Baik ya. Satu lagi. Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Jika tan A adalah 5/12, maka tentukan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembalikan ya. Nilai tan A ini kita pasang pada segitiganya. Biar bisa dilengkapi nilai sin cos yang ditanya itu, maka kita harus tahu dulu bentuknya ya. Jadi ini siku-sikunya di C, saya tulis. A-nya saya taruh sini, B-nya saya taruh sini. Nah, yang diketahui tan A 5/12 kita pasang. Kembali ke pengertian bahwa tan itu desa. Jadi yang bertindak sebagai D adalah angka 5. Lalu sa-nya adalah angka 12 di sini nih ya. Nah, berarti D desa. Depannya sudut A ini ada di sini. D. Sa-nya ada di sini. Lalu yang AB-nya, panjang AB ini kita bisa cari dengan teorema Pythagoras ya.
teorema Pitagoras. Jadi AB kita cari terlebih dahulu. Kalau sudah tahu boleh langsung dituliskan di sini ya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jawabnya adalah 25 ditambah 144 alias 169. 169 kalau di akar itu 13. Jadi ini ada angkanya 13. Oke ya. Nah, oke, sekarang sudah lengkap. Maka kita sudah bisa menuliskan secara keseluruhan nilai sin maupun nilai cos. Oke, kita tuliskan. Sin A. Sin adalah demi sambil mengingat-ingat. Ya, depannya adalah 5, miringnya adalah 13. Jadi ini nilai sinnya. Lalu nilai cos adalah sami. Sampingnya adalah 12, miringnya adalah 13. Jadi ini ya, ini adalah nilai sin dan cos dari A. Nah, oke ya, sangat gampang sekali. Baik, kita lanjutkan satu contoh lagi agar lebih paham. Nah, seperti ini ya. Nah, diketahui segitiga ABC siku-siku di A jika tan C 2/3. Sama caranya kita gambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sini C. Oh, sorry ya, siku-sikunya A ternyata. Kita tuliskan di sini A. Lalu C-nya di sini, B-nya di sini. Nah, ini yang jadi pusat perhatian. Tan C adalah 2/3. Berarti ini yang 2, ini yang 3. Lalu dengan cara yang sama ini harus dicari terlebih dahulu dengan menggunakan Pitagoras. Ya, BC sama dengan akar 2 kuadrat langsung saya tulis 4. 3 kuadrat langsung saya tulis 9. Jadi BC adalah akar 13. Kita tulis apa adanya di sini. Akar 13. Nah, sehingga dengan demikian sin C adalah demi 2/13. Ini boleh ditulis 2/13 akar 13. Lalu satu lagi yang cos C ya, sami samping miring 3/13. Ditulis 3/13 akar 13. Oke, seperti ini. Jadi pada video kali ini kita sudah paham tentang sin, cos, dan tan. Silakan dipelajari lebih lanjut. Dari sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.